Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Anggraini Harahap, salah satu peserta PPG dalam jabatan tahap 1 2025 dari UIN Raden Mas Said Surakarta, juga sebagai pengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madinsan Cendekia Kota Batam, akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi Ustazah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar pelajaran apa? Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Istidadan. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum, apakah semuanya hadir atau tidak ya? Oke, Ustazah. Oke. Abdilan Tazkiyah hadir sudah. Adilansyah. Izin. Oke, izin. Berlomba. Akila Davina. Oke, Ardianata. Asma Raihana. Izin. Izin Kema. Bu Rifai. Alhamdulillah. Tidak bisa hadir pada pembelajaran hari ini, mungkin terkait dengan karantina lomba dan kema. Tapi kalau begitu kita doakan semoga semuanya dimudahkan. Mengajak kalian mereview dulu materi kita pada minggu sebelumnya. Apa tema kita yang sebelumnya? Amal soleh. Amal soleh, atau bisa juga lebih simpelnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Baiklah, siapa yang mau menyampaikan singkat, simpel apa yang sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya? Oke, Imam. Oke, jadi yang telah kita pelajari di pekan sebelumnya terkait berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mana Allah memerintahkan kita untuk selalu berlomba-lomba, karena itu tentunya membawa manfaat di segala bidang. Contohnya ialah manfaat di bidang ekonomi, yang mana itu membawa gelora, membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang dinamis, untuk selalu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Oke, gitu. Ada nggak kaitannya tentang beramal soleh dalam kebaikan materi kita yang sebelumnya dengan kehidupan kita di Madinsan Cendekia ini? Ada. Oke, kalau misalkan dalam akademik apa contohnya berlomba-lomba dalam kebaikan? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kehidupan di asramanya apa contohnya? On time ke masjid. On time ke masjid gitu dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sudah mempelajari terkait beramal soleh dalam kebaikan, juga kita aplikasikan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kebaikan. So, ada kaitan antara tema sebelumnya dengan tema kita pada hari ini. Ya, kalau misalkan yang minggu lalu itu tentang beramal soleh dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sekarang kaitannya gimana sih cara seorang muslim itu bisa melakukan dan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang baik, ya, untuk biar dunianya itu seimbang antara akhirat dan dunia. Jadi pembelajaran kita pada hari ini
Buka ya mentimeternya. 48 16 90 07. Yang Ananda sampaikan bahwasannya pendapat Ananda terkait pekerjaan yang baik adalah yang bermanfaat, yang halal, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh usaha, tidak merugikan orang lain dan pastinya karena Allah. Yang selanjutnya pertanyaannya, kalau disuruh memilih nih pekerjaan atau kegiatan apa yang lebih baik antara pengemis dengan pemulung? Pemulung. Pemulung apa pemis? Pemulung. Oke, coba yang mau kasih pendapatnya kenapa pemulung? Beda. Oke, Dapi, silakan Dapi. Kenapa Dapi memilihnya pemulung? Bisa menjawab dah, karena pengemis itu sesuai yang kita ketahui, mengemis berarti kerjanya dia itu hanya meminta pada orang lain dan berusahanya untuk bergantung pada orang lain. Sementara pemulung itu mencari usaha dia sendiri dengan cara mengumpulkan barang-barang bekas selalu dijual dia, dan itu menjadi hasil keringat dia sendiri. Benar banget. Oke, terus terkait dengan etos kerja pribadi muslim tadi, sesuai dengan yang pendapat Anda semua tadi kan, pekerjaan yang baik itu seperti apa, yang halal, yang bermanfaat, yang dihasilkan dari usaha sendiri dan karena Allah Ta'ala, setidaknya ada effort, ada usahanya ya kan. Nah terus ketika disuruh memilih antara pemulung dan pengemis, rata-rata sebagian Anda memilihnya adalah pemulung karena yang Davi bilang tadi, apa tadi? Bahwasannya itu hasil keringat sendiri, ada usahanya untuk memenuhi kehidupannya. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, inti materi, Ustaz mau kasih ke kalian video dulu dan kalian saksikan, ya. Sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhinya. Sebagai seorang muslim, kita harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Tidaklah semata hanya untuk berorientasi pada kehidupan akhirat, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupan kita di dunia. Bekerja adalah kontrak hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, produktif atau profesional semata-mata karena prestasi kerjanya. Di dalam Al-Quran maupun hadis banyak ditemukan literatur yang memerintahkan kita untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Salah satu perintah Allah kepada kita untuk bekerja termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 berikut ini. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah akan melihat dan menilai amal-amal tersebut hingga pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepadanya dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Perilaku mulia yang berkaitan dengan etos kerja yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tentu kita masih ingat dengan makalah manjada wajada, barang siapa yang giat maka ia akan dapat. Kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari saat ini. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan setiap pekerjaan. Bekerja adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka itu, setiap yang dikerjakan harus diniatkan ibadah. Seimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Keduanya harus berjalan beriringan. Setiap pekerjaan yang dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah.
Baiklah, dari video tadi siapa yang bisa menyampaikan pendapat atau opininya yang kita saksikan tadi? Siapa yang bisa? Oke, Bono. Coba kita dengar pendapat Bono. Jadi yang bisa saya dapat dari video tadi ialah kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, di mana untuk duniawi kita bisa bekerja dengan niat untuk diri sendiri dan untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk akhirat kita melakukan segala sesuatu agar mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat nanti. Artinya adalah dari video tadi bisa kita tangkap bahwasannya menjadi pribadi muslim yang baik itu tidak hanya menjalani kehidupan tentang dunia, tapi juga akhirat. Sehingga tadi ada gambar timbangan tadi ya, timbangannya seimbang antara dunia dengan akhirat. Nggak hanya akhirat aja, lupa dunia, nggak hanya dunia aja, akhirnya lupa akhirat gitu. Baik, terus buat kita kan ke inti materi ya, inti materi etos kerja. Ini tadi sudah ya, jadi Ananda tadi sudah menjawab terkait pekerjaan yang baik dan seperti apa. Terus habis itu siapa ya pengemis atau pemulung, penyapu jalan itu lebih baik adalah orang yang berusaha melakukan keringatnya sendiri daripada yang meminta. Oke, selanjutnya. Nah, dari etos kerja pribadi muslim ini sudah dicantumkan, sudah diperintahkan, sudah diterapkan Allah dalam Al-Quran juga sama Rasulullah di dalam hadisnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 yang bisa baca. Tidak. Oke, Arbi, silakan Arbi baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza quriyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Kandungan dari surat Al-Jumu'ah dari ayat 9 sampai 11 itu adalah dari situ kita melihat bahwasannya orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman itu ketika Allah serukan panggilan, berarti kalau di dunia ini kita panggilannya apa nih? Azan, ya kan, azan. Kalau panggilan untuk menuju akhirat apa nih? Meninggal dunia, kematian, ya kan? Nah, panggilan di dunia ini ada azan. Ketika Allah menyerukan lewat azan itu untuk memanggil hambanya, sini berkumpullah, beribadahlah, bertemulah kepadaku, gitu kan? Orang-orang yang beriman itu akan meninggalkan segala sesuatu pekerjaannya, baik itu apa tadi ya, jual beli, perniagaan, atau sedang bekerja, ya kan? Berarti kalau kita lagi ngapain kira-kira waktu itu? Lagi belajar gitu, jadi disuruh berkumpul. Nah, selain disuruh berkumpul, kita tuh seperti mau bilangnya beribadah bersama. Itu adalah konsep Islam juga untuk persatuan dan kesatuan gitu ya. Jadi ditinggalkanlah segala kesibukan jual beli ya, ditinggalkan segala kesibukan jual beli itu. Nah itu ya, ditinggalkan segala kesibukan jual beli dan lain-lainnya. Terus dari ayat itu juga kita belajar bahwasannya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat. Ini kan karena surat Al-Jumu'ah ya. Jadi sholatnya lebih spesifik ke sholat Jumat. Tapi kalau bisa kita permisalkan yang lainnya itu adalah sholat fardu ya, sholat yang lainnya atau ibadah yang lainnya. Cuman karena di sini lebih spesifik ke sholat Jumat ya, sholat Jumat. Jadi itu lebih baik bagi orang-orang yang memahaminya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tadi saya bilang untuk persatuan dan kesatuan, memperkuat tali ukhuwah Islamnya.
Nah, terus Allah juga melanjutkan dalam seruannya tadi kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan sholat Jumat, segeralah mencari karunia-Nya, kembalilah bertebaran di bumi dan mengerjakan urusan duniawi serta berusaha mencari rezeki yang halal dan baik. Orang-orang yang beriman, dia tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah bahasa kita ya, merasa rugi kalau meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan aktivitasnya, meninggalkan perniagaannya, jual belinya jika dipanggil untuk azan. Karena kenapa? Kira-kira kenapa tuh? Percaya bahwa Allah Maha memberi rezeki yang baik gitu. Setelah kita udah menyambut lah, kita bilang ya, menyambut seruan Allah itu, barulah disuruh lagi kembalilah bertebaran, usaha lagi gitu, berijtihad lagi memenuhi kebutuhan selama di dunia gitu. Ada yang profesinya kantoran, ada yang profesinya di warung-warung, di toko-toko, ya kan, kayak orang-orang tua kita ya kan. Nah itu usahanya untuk berusaha tetap mengingat Allah, menyambut panggilan Allah, terus juga tetap berusaha untuk bertahan atau memenuhi kehidupan di dunia gitu. Terus selanjutnya, nah jadi Allah menganjurkan kepada kita dari ayat tadi untuk banyak berzikir, zikrullah tadi ya, zikrullah, banyak-banyak berzikir. Jadi nggak cuma mikirin dunia, aduh habis ini rapat, aduh habis ini banyak utang gitu ya, banyak apa kredit gitu ya. Tapi juga percaya bahwasannya ada Allah di belakang kita yang bakal mendukung kita, yang bakal membantu kita gitu ya. Kalau kita percaya, jadi nggak usah ragu-ragu gitu. Nah, tapi yang terjadi di lapangan apa? Ini terjadi di zaman kita sekarang apa nih? Malah mentingin berdagang dunia. Terus habis itu apa? Kalau dengar azan biasanya ngapain? Ya, yang nunggu komat masih penting. Ada lagi yang lebih ya, coba apa? Udah abaikan, baca PA. Oh masih jam segini kok, tidur aja lah dulu gitu kan. Tiba-tiba kelewatan sholatnya. Terus atau misalkan ada yang ngingetin, sekarang jam sholat, ayo kita ke musola dulu bareng-bareng, nanti aja lah nanggung gitu kan. Nah seperti itu. Nah tapi seharusnya pribadi yang muslim yang baik yang tadi ya, kenapa dikatakan orang-orang yang beriman? Karena orang-orang beriman itu yang kayak tadi Ustaz bilang, yang tadi kalian juga bilang, bahwasannya memahami bahwa kehidupan itu nggak cuma saat ini, kehidupan kita tuh nggak cuma di dunia doang, tapi habis itu akan ada kehidupan selanjutnya di mana? Di akhirat. Jadi ibadah, anggaplah kayak nabung celengan di akhirat, tapi kita masih hidup di dunia, jadi butuh cuan uang gitu ya. Kalau kalian berarti apa? Harus bersungguh-sungguh dalam ngapain nih? Kerja, belajar ya. Waktunya untuk belajar, ya belajar gitu. Jadi tapi ketika di tengah kita sedang belajar, ada panggilan seruan Allah azan, berarti kita harus meninggalkan Belajar. aktivitas kita untuk sementara, baru kembali lagi untuk belajar menuntut ilmu ya. Oke, selanjutnya ada ayat yang selanjutnya nih selain dari ayat Al-Jumu'ah tadi ya. Nah itu adalah surat Al-Qasas ayat 77 yang sekarang yang banyaknya bicara pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kira-kira Allah ada di sini bilang berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa perbuatan baik Allah kepada kita? Memberikan kesehatan. Memberikan nikmat, anugerah, kesehatan ini. Nafas ya kan, ini nikmat yang paling luar biasa ya, bisa bernafas, bisa ketemu kelas 11-an ya. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar dapat menciptakan keseimbangan antara usaha ya. Nah, berusaha lagi, ada kata usaha lagi selama hidup di dunia.
dengan salah satunya adalah tidak meninggalkan kehidupan ukhrawi. Jadi nggak cuma fokus ke duniawi doang, ukhrawinya ditinggalin, atau fokusnya ke ukhrawi doang, duniawi ditinggalin. Tapi keduanya harus seimbang. Islam tidak percaya orang-orang yang hanya mengejar akhirat dan meninggalkan duniawi hingga menjadi beban orang lain dalam masalah nafkah. Ada nih orang yang kayak aku hidup dengan tujuan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Aku gak ada tujuan yang lainnya, jadi aku fokus aja ibadah. Habis itu gimana makannya? Gimana tidurnya? Gimana pakaiannya? Mungkin pakaian satu helai bertahun-tahun hanya untuk fokus ibadah. Sedangkan Islam bilangnya adalah kebersihan sebagian dari iman. Kan ada ganti gitu kan. Jadi harus bisa. Nah, kadang orang-orang yang berpikiran ibadah nggak penting lah dunia, aku tidak butuh uang, itu akan menjadi beban orang lain gitu. Kalau nggak menjadi beban orang lain, ujung-ujungnya jadi minta-minta, ngemis, berharap orang lain tuh ada deh kayaknya banyak orang di dunia ini yang baik sama saya, mau membantu saya gitu kan. Jadi terlalu fokus ke satu sisi pemikirannya ya. Terus habis itu juga ada juga orang yang sibuk dengan urusan duniawi, jadi terlalu fokus mencari keuntungan dunia sampai nggak pernah ingat sama Tuhannya gitu kan. Sedangkan dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada Allah sesamanya, tapi sesamanya ini bukan menjadi beban. Nah, berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbuat baik agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Contohnya membuat kerusakan di muka buminya apa nih? Memotong hutan. Jadi kan kami usaha nih, kami hidup di dunia nih, kami butuh yang namanya uang. Terus habis itu akhirnya mengambil sumber daya alam tapi secara berlebihan yang membuat kerusakan. Gitu. Udah cukup sebenarnya tapi tetap dikorek-korek gitu kan, tetap diambil semuanya kayak merasa kurang dan serakah gitu kan. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Membuat kerusakan. Nah, itu tadi tentang dalil Al-Qur'an yang terkait dengan etos kerja pribadi muslim. Ada tadi surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, terus ada surat Al-Qasas. Sekarang hadisnya nih, ada nggak sih hadis Rasul yang memerintahkan kita untuk melakukan kehidupan dunia dan akhirat? Ada ya. Jadi hadis yang pertama yaitu tentang hadis tentang giat bekerja yang bisa membantu bacain pakai Azril. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar terhindar dari sifat-sifat lemah, malas, penakut, pikun, dan kikir. Aku berlindung pula dari siksa kubur serta ujian hidup dan mati." Ini sifat-sifat yang gimana nih? Sifat lemah, malas, penakut, pikun, kikir. Buruk semua. Yang kalau kita ada nih di diri kita, gimana coba hidup kita? Hancur ya kan? Hancur, beban, merugikan, kosong. Kan? Nah, jadi hadis ini adalah berisi doa Rasulullah. Ini kan imam-imam di masjid kita nih baca doa ini ya. Biar kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat manusia yang apa tuh? Yang kayak gak punya arti kehidupan gitu ya. Nah, jadi doa Rasulullah yang mana doa permohonan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat tadi, contohnya lemah, malas, penakut, pikun, dan kikir. Menghindari rasa takut itu hilangnya keberanian, gak percaya diri, dikit-dikit takut, dikit-dikit gak pede, mau diajak lomba banyak alasan gitu ya. Nah, terus habis itu juga takut untuk membela kebenaran gitu. Terus menghindari rasa malas menyebabkan seseorang gak bisa maju-maju, stuck di tempat doang gitu, gak pernah mengalami yang namanya step by step proses menjadi lebih baik gitu kan. Terus menghindari fisik yang lemah, tidak dapat berusaha secara maksimal karena dikit-dikit baru jalan berapa langkah lemah gitu ya, sakit, terlalu banyak lah alasan gitu dan lain-lainnya. Itu bukan menunjukkan sifat-sifat tadi, bukan menunjukkan seorang pribadi muslim yang baik. Terus hadis tentang perintah bekerja, siapa yang membacakan? Ma'di Karim Az-Zubaydi dari
Rasulullah SAW beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki, yang gak cuma laki-laki ya, perempuan juga bisa zaman sekarang ya, emansipasi itu, kecuali dari hasil tangannya sendiri dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah gitu. Nah, ini ya, hadis ini menjelaskan tentang mendorong umat Islam agar berusaha sendiri nih ya, giat berusaha nih. Dia berusaha memenuhi kehidupan dirinya dan keluarganya. Jadi nggak menjadi beban orang lain. Kalau diri sendiri jadi beban, ini satu keluarga gimana? Menopang kehidupan orang lain itu menyusahkan ya. Nah, seseorang itu harus giat bekerja, memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Usaha yang paling baik adalah usaha dari semangat kerja dengan ikhlas yang dilakukan oleh diri sendiri. Jenis pekerjaan yang baik menurut syariat agama adalah yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Kayak yang gambar ini pergi pagi, pulang malam, ya kan? Ada yang pergi subuh, pulang malam juga, nah gitu ya. Untuk itulah orang-orang yang berusaha. Tapi tetap lagi kembali ke orangnya masing-masing. Apakah ketika ada panggilan seruan itu menghadap Allah atau enggak, gitu kan? Gitu ya. Oke, terakhir ini hadis tentang pentingnya berusaha. Sekarang yang banding lagi. Siapa yang banding mau bacakan? Dari bapak dari kakek itu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali dan membawanya ke gunung, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta manusia, baik mereka yang memberi ataupun tidak. Walaupun ada orang ikhlas kok dia kasih saya minta-minta, tapi ya nggak mungkin terus-terusan orang itu bakal menjadi donatur sepanjang hidup kan? Nggak mungkin, pasti orang ada jatuh bangun gitu. Nah, daripada kita menjadi beban orang lain, buat orang mikirin kita, sedangkan kita aja belum tentu mikirin dia, kita cuma tinggal nerima doang. Nah, daripada hidup seperti itu, mending kita berusaha mencari kehidupan kita sendiri, usaha sendiri gitu ya. Nah, hadis ini memberikan penegasan bahwa pekerjaan meminta-minta adalah pekerjaan yang tidak baik. Lebih baik mencari kayu, atau kalau zaman sekarang lebih baik jadi pemulung, penyapu jalan, care wash, apalagi cuci piring di warung makan, itu lebih baik daripada meminta-minta orang lain. Gitu. Oke, sekarang coba diperhatikan fotonya nih, gambarnya. Wow, apa itu? Siapa? Derel. Saya memilih gambar A. Gambar A. Apa gambarnya? Gambarnya apa? Gambar A adalah seorang keluarga yang bekerja sebagai pemulung. Sebagai pemulung. Ya. Kenapa Darren memilih itu lebih baik daripada yang di sampingnya? Karena seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah tadi, yang pertama bahwa kita harus bekerja dengan usaha itu sendiri, tidak boleh minta-minta orang lain, tidak boleh menjadi beban, dan juga Rasulullah telah menjelaskan di hadisnya yang diriwayatkan oleh siapa nih? Ibnu Majah tadi yang baru kita baca, bahwa kita itu lebih baik menjadi orang yang mencari kebakaran diikat dalam punggungnya daripada kita minta-minta. Benar. Jadi yang lebih baik adalah profesi yang seperti ini, ada usahanya gitu ya, usahanya. Bukan ini cuma stay di tempat tiba-tiba uangnya banyak. Tapi maksudnya kalau misalkan dengan meminta-minta uangnya lebih banyak daripada yang memulung, apakah tetap lebih baik yang minta-minta? Tidak, lebih baik adalah yang berusaha, walaupun dapatnya pas-pasan, tapi itu adalah hasil dari usaha sendiri. Oke. Nah, sekarang yang mana gambar dari ini yang menunjukkan etos kerja pribadi seorang muslim yang balance hidupnya, seimbang hidupnya dunia dan akhirat? Siapa yang bisa? Oke, Davi. Itu dah yang lagi sholat dah. Masya Allah. Kenapa Davi pilihnya yang lagi sholat? Karena bisa kita lihat sini dah. Sini artinya pada masih berseragam semua. Ada berseragam sebagai seorang polisi dah. Nah,
sebagai pengemban, sebagai abdi negara Gaza, mereka tuh ingat bahwa mereka punya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Jadi yang lebih menampilkan etos kerja pribadi musimnya foto Betul, ini. betul lah. Oke, foto ini. Kalau yang ini kenapa nih? Itu beralasan dah. Yang itu mungkin kalau belum azan masih sibuk meeting akhirnya masuk sholat. Berarti intinya lagi kerja. Tapi ketika azan langsung menuju ke masjid, musola, gitu. Tetap ibadah gitu. Kalau yang sampingnya fokus sudah Allahu Akbar. Sabar meeting kita belum selesai, kita lanjutkan dulu gitu kan. Jadi tetap yang menunjukkan etos pribadi muslim yang baik adalah yang sedang beribadah. Oke, diskusi dulu. Puasa dan kita masih belajar. Walaupun kita puasa itu kita harus apa? Berusaha untuk belajar dalam dimensikan antara dunia dan akhirat itu ada pencerahan wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terusi dari kelompok Panjala. Jadi di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami berempat tentang bagaimana cara membalancekan antara dunia dan akhirat kita. Jadi menurut kami adalah dengan cara membalancekannya adalah dengan cara membagi waktu kita. Kita punya waktu untuk fokus pada dunia kita dan juga kita punya waktu untuk fokus dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya adalah pada saat waktu kita belajar, kita harus fokus belajar. Pada saat kita fokus, nanti misalnya kita udah bekerja ataupun udah berkuliah ataupun lain sebagainya, kita fokus dengan apa yang kita lakukan sekarang. Nah, pada saat dengar azan ataupun kita dengar seruan panggilan untuk sholat, maka kita tuh harus fokus dengan apa yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadi kewajiban kita kan beribadah. Allah telah memanggil kita untuk sholat di masjid, maka kita harus fokus sholat di masjid sampai kita selesai sholat, selesai berzikir, selesai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sesuai dengan surah Al-Jumu'ah tadi, habis kita sholat, habis kita ibadah, langsung deh kita cari lagi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini menambahkan dari diri ada tadi. Oke. Diri kan? Ya, Jadi, bagaimana kita orang-orang yang hidup di keadaan berasrama dan sedang menimba ilmu di sini. Jadi kita apa bahasanya? Kita simpulkan kalau misalnya apa yang dikatakan Nabi, tapi kita ganti dari mencari rezeki dengan belajar bersungguh-sungguh dan tetap berusaha taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hidup kita. Nah, benar banget. Yes. Caranya kaitannya tema kita pada hari ini etos kerja pribadi muslim, apalagi kita sebagai pelajar di Madrasah Cendekia Kota Batam, apa kita boarding ya kan, berasrama. Jadi kehidupan kita tetap belajar. Kalau misalkan ada seruan azan kita tetap ibadah. Terus nggak lupa sunnah-sunnahnya puasa Senin Kamis. Terus nggak lupa juga tetap mengandalkan usaha sendiri, berjuang sendiri waktu ujian. Terus kita balance kehidupannya, paginya untuk menuntut ilmu demi masa depan, malamnya untuk ibadah akhirat.
Jadi kata tadi kita harus menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Walaupun kita dia bekerja dari pagi subuh kali, tapi dia nanti jangan lupa sholat subuhnya. Cuman gara-gara dia kerja campur-campur kotor-kotor, jangan gara itu dia meninggalkan sholatnya, karena seperti ada sebuah kata, bekerjalah seakan-akan kamu akan hidup selamanya, tapi beribadahlah seakan-akan kamu akan mati. Karena kayak kita mau kan hidup kita enak, jadi kita harus kerjanya giat terus biar hidup kita selama itu enak terus. Terus kalau kita beribadah seakan-akan akan mati besok, jadi kita pasti akan giat juga beribadahnya, karena ya kan kita mau bawa amal-amal sholat kita nanti ke akhirat. Terkait tugas yang ini yang berjalan dari Apa yang udah ngapa? Dulu punya barang baik. Banyak ya? Bukan saya. Nah, tapi intinya semuanya udah paham terkait materi kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Berarti kesimpulan dari yang udah kita pelajari hari ini, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, usaha dari diri sendiri. Selanjutnya lagi, tidak bermalas-malasan. Lagi, kita meniatkan segala sesuatunya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari yang sudah kita pelajari tadi ada beberapa poin yang sudah kita ambil, kita perhatikan. Terus juga tadi udah hasil kita diskusi bareng-bareng bahwasannya etos kerja pribadi muslim ini juga bisa kita implementasikan, kita terapkan, praktikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi kita yang berasrama ya kan, bias kita bisa menuntut ilmu disambi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, ujian, proses-prosesnya, tetap ibadah, tahfiz Quran, puasa sunnah Senin Kamis, dan menjalani kehidupan kita sehari-hari, menyeimbangkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya, tidak lupa kita tidak terlalu fokus kepada dunia melupakan akhirat, tidak juga fokus kepada akhirat sehingga melupakan kehidupan di dunia. Nah, tapi setidaknya kita melakukan keseimbangan di antara dunia dan akhirat. Nah, dari sini kita mungkin tutup ya pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah semuanya udah paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Aman aja. Aman? Oke, aman. Nah, terus jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema dan tujuan pembelajaran yang baru, yaitu terkait makanan yang halal dan baik. Jangan lupa dibaca lagi bukunya. Terus habis itu kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, nanti tiba-tiba teringat sesuatu, bisa ditanyakan di pertemuan kita yang selanjutnya. Oke, baik, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma qad istawda'naka bima ta'allamna fihi wa ma qara'na fihi wa ma hafidna fihi wa ma fahimna fihi warzuqna ilaina inda hajatina wa la tusina abadan ya rabbal alamin. Amin. Alamin. Tetap semangat semuanya. Semangat, sehat selalu. Terus semoga kegiatan kita, aktivitas kita pada minggu ini berjalan dengan lancar. Kegiatan kita, seminar hasil KTI kita juga dimudahkan. Kita sedikit lagi menjelang ujian, belajar yang rajin, tetap semangat, percaya pada diri sendiri. Usaha kita itu tidak akan mengkhianati hasil. Ustazah minta maaf kalau ada banyak salah. Sekali lagi Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.